Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Sulistiawati dengan NIM 1917404028. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang diperuntukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Pertanyaan yang pertama yaitu penjelasan mengenai perbedaan peran guru dalam pengembangan kurikulum pada model administratif, model grassroots, dan model campuran atau eklektik. Model administratif ini menggunakan prosedur line staff ya, atau garis komando, atau bisa disebut juga top down atau dari atas ke bawah. Maksudnya pada model ini inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi atau Kemdiknas, kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Dalam model ini pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah yang biasanya terdiri atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan guru-guru inti. Panitia pengarah ini bertugas merumuskan rencana umum, prinsip-prinsip, landasan filosofis, dan tujuan umum pendidikan. Sedangkan peran guru dalam model pengembangan kurikulum administratif adalah merumuskan tujuan kurikulum yang spesifik, menyusun materi, kegiatan pembelajaran, sistem penilaian, dan sebagainya sesuai dengan kebijakan panitia pengarah. Kemudian hasil pekerjaannya direvisi oleh panitia pengarah. Kemudian yang kedua yaitu model grassroots. Inisiatif pengembangan kurikulum model ini berada di tangan para guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus. Nah, model ini didasarkan pada 2 pandangan pokok. Yang pertama, implementasi kurikulum dan akan lebih berhasil apabila guru-guru sebagai pelaksana sudah sejak semula terlibat secara langsung dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, pengembangan kurikulum bukan hanya melibatkan personel yang profesional atau guru saja, tetapi juga siswa, orang tua, dan anggota masyarakat. Kemudian pada model pengembangan kurikulum yang ketiga ini yang bersifat campuran ya, atau eklektik, yaitu campuran antara kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum berbasis life skill, yaitu perubahan pendekatan pembelajaran yang bersifat learner center adalah salah satu karakteristik dari kurikulum berbasis life skill. Karena itu, kurikulum 2013 dinyatakan sebagai peningkatan keseimbangan antara soft skill dan hard skill. Terdapat perubahan yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, dan menyajikan, menyimpulkan, dan juga mencipta. Belajar tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, di sini peran guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan sikap tidak diajarkan secara verbal tetapi melalui contoh dan teladan. Contohnya dalam pembelajaran Al-Quran misalnya, guru mengajarkan Quran surat At-Takasur. Nah, dengan menerapkan standar proses tersebut, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam terkait ayat tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju Nadiem Makarim. Nadiem Makarim menyebut bahwa Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir, dan terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada pada guru dulu. Tanpa terjadi dengan guru, tidak mungkin terjadi dengan muridnya. Dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran yang akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing kelas, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya merasakan anak dan orang tua saja. Kemudian urgensi kurikulum Merdeka Belajar bagi pendidikan di Indonesia adalah demi menghasilkan pendidikan berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia, tentunya untuk mencapai Merdeka Belajar diperlukan dukungan dan peran masyarakat umum dan lain-lain. Melalui Merdeka Belajar diharapkan bisa memberikan kemandirian dan kemerdekaan di lingkungan pendidikan agar lingkungan pendidikan bisa menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran.
Kemudian terdapat juga keunggulan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel, memberikan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil, memberikan wadah pada mahasiswa untuk terjun langsung ke masyarakat. Ada juga kekurangan kurikulum Merdeka Belajar, diantaranya dinilai belum begitu matang dalam persiapan pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik, dan juga persiapan sumber daya manusia yang belum terstruktur. Pertanyaan yang terakhir yaitu mengapa seorang guru memerlukan RPP dalam pembelajarannya? Menurut saya agar pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis dan mempermudah menganalisis keberhasilan belajar siswa. Selain itu juga agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik. Kemudian juga komponen RPP. Sebelumnya RPP terdiri dari 13 komponen. Pada tahun 2019 dalam rapat koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan Indonesia meluncurkan inisiatif kebijakan pendidikan terkait pendidikan Merdeka Belajar, yaitu penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di mana penyederhanaan format penulisan RPP tetap mengacu pada kurikulum namun dibuat dalam bentuk yang lebih ringkas menjadi 3 komponen utama saja, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian, sedangkan komponen lain hanya sebagai pelengkap. Itu saja jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.